nanti bisa dilihat di data bahwa Prabowo sama Gen Z dia paling banyak di responsnya itu di Twitter sama di Facebook kalau Gen Z ya. Kemudian kalau dilihat dari emosinya, emosi terbesar itu adalah trust. Kemudian admin anticipation. partainya juga lucu sih Bu. Nah Mbak Dika. gitu, Itu lucu banget discuss-nya tuh sekali, tapi discuss tidak ke Pak Prabowo. Tapi pada saat kejadian bola, mereka tuh curhatnya ke Pak Prabowo gitu. Jadi kan kita kelihatan kan gitu. Nah mereka isinya adalah dukungan terhadap Pak Prabowo. Itu adalah Gen Z yang ke Pak Prabowo gitu. Mereka hal yang dilihat oleh Gen Z terhadap Pak Prabowo itu adalah salah satunya adalah konten ketika mereka tuh mengangkat bahwa Pak Prabowo itu orang yang tangguh. Jadi dia berkali-kali kalah tapi harus bangkit lagi, bangkit lagi. Kalau Ganjar dia ada 3 hal. Karena mungkin Ganjar masih jadi gubernur ya pada saat itu dan Ganjar suka bermain TikTok. Dia senang sekali bermain dengan ibu-ibu sama anak-anak muda gitu. Nah oleh karena itu dia diresponnya tuh di 3 platform terbesar, Twitter, Facebook dan juga TikTok gitu. Nah secara emosi itu lebih bervariasi. Jadi kalau Ganjar itu dia ada trust dukungannya banyak, antisipasinya banyak, disgustnya sempat tinggi pada saat kasus bola Piala Dunia ya, U20 kemudian tapi di sisi lain juga ada joy-nya juga. Jadi mereka juga senang karena TikTokannya Ganjar itu bikin orang ngakak-ngakak gitu. Anies Baswedan dia paling tinggi adalah Facebook dan kemudian Twitter untuk Gen Z. Gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi emosinya kayak gimana? Nah, Anies Baswedan juga punya sisi yang menarik karena dia diresponnya nomor 1 memang ada emosinya tuh trust, disgust sama anticipation tuh hampir sama. Disgustnya tidak disgust kepada Anies, tapi disgust kepada orang-orang yang bicara soal ras. Apalagi kita masih punya luka dari Pilpres 2019 ya Mbak Tika. Jadi nggak dia kalau di dalam anak Gen Z ini dia bicara soal kalau dia keturunan Yaman kenapa? Orang yang puas sama Pak Jokowi ini kira-kira kamu akan memilih Ganjar atau kamu akan memilih Prabowo? Dan hasilnya adalah 39 memilih Ganjar, 37% memilih ke Prabowo. Jadi gapnya kecil banget. Jadi gapnya tuh hanya 2% gitu. Kecil sekali gitu gapnya gitu. Masih berkejar-kejaran. Betul, dan itu menunjukkan bahwa ternyata Pak Jokowi masih menjadi salah satu key factor gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat kampanye sekarang, yang satu pakai koalisi Indonesia Maju, kabinetnya Pak Jokowi, yang satu lagi ya bahwa ya ini partainya Pak Jokowi gitu. Berkelanjutan gitu. Jadi satu pertanyaan besar gitu, dan itu kaitannya sama Gen Z, milenial, dan pasti semuanya adalah apakah MK akan mengabulkan permintaan itu. Kalau misalnya di bawah 35 tahun bisa maju. Betul sekali. Dan kedua, apakah betul Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo? Wow. Nah, terus kemudian ketiga, apakah Erick Thohir yang selama ini dia berkibar sebagai salah satu cawapres yang paling tinggi akan masuk dalam bursa itu atau tidak? Kan ini anak muda kan, gitu. Jadi itulah situasinya. Jadi sekarang lagi pemirsa semua lagi nungguin gitu. Lama banget lagi penetapannya. Betul sekali, dan cawapres menjadi salah satu kata kunci saya pikir sebagai salah satu hal yang dia bisa mengangkat. Ketemu lagi dalam acara Nampol, namanya juga politik nampol supaya kita bisa ketampol, enggak sih, kita tidak menggunakan kata-kata kekerasan begitu, tapi kita butuh sesuatu yang mungkin bisa membangunkan kita semuanya, terutama dalam episode kali ini terbangun oleh fakta-fakta seputar dunia politik atau dinamika politik, terutama jelang pemilu 2024. Kali ini bersama saya Fani Imania, dan saya sudah ditemani oleh narasumber yang alhamdulillah hari ini sama-sama perempuan cantik lagi begitu ya. Direktur Komunikasi dari Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, untuk membahas semua ya seputar dinamika tersebut, terutama yang terjadi di media sosial dan juga mungkin layar gawai teman-teman masing-masing yang penasaran terhadap bagaimana pemilu kita akan berlangsung ya di tahun 2024. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Tika. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Boleh, baiklah.
kita boleh nampol tapi nampol dengan cinta. Nampol dengan Iya. cinta, betul. Kan soalnya pesannya dari para Ya. calon terutama ya, baik calon legislator Ya. maupun calon presiden dan wakil presiden kita juga mengatakan pemilu tahun 2024 harus lebih damai. Iya, betul sekali. Penuh Tahu nggak kasih kenapa saya bicaranya soal cinta? Karena kalau kita mau menguasai voters gitu kan, cara para kandidat, satu hal adalah mereka harus bisa mampu appeal to emotion, harus bisa menyentuh sisi emosional mereka gitu. Oke. Kalau bicara soal damai, bicara soal cinta, gimana sih mengajak kaum milenial, kaum Gen Z dan seluruh voters itu memilih kita seandainya kita capres atau kita sebagai kandidat caleg. Wow, itu lagi rame itu di medsos. Oke. Makanya sekarang banyak banget Ya. sih kampanye yang kayaknya menyasar kepada manusianya gitu ya, individu atau people gitu, bahkan sampai ada yang bawa-bawa yang jomblo maupun yang gak jomblo gitu-gitu ya gitu, maksudnya meng-appealing para generasi muda ini. Tapi aku sedikit mau minta perspektif dari Mbak Rustika begitu ketika memantau media sosial. Bagaimana sih Mbak Rustika memandang pergerakan atau dinamika yang terjadi jelang 2024 di tahun 2023, tapi mungkin kita akan komparasi deh yang terjadi ketika 2018 menuju ke 2019 yang lalu. Ya, kenapa hari ini menarik? Kenapa 2024 menarik? Karena baru kali ini Indonesia itu jumlah pemilihnya lebih dari 200 juta. Banyak ya? Lebih Betul, banyak dan itu daripada adalah yang sebelumnya. betul sekali, dan itu adalah satu hal yang menarik karena apa? Votersnya banyak gitu. Dan satu hal lagi adalah 23,1% itu mereka adalah pemilih muda, Gen Z. Jadi bisa disebutkan bahwa 1 dari 4 pemilih itu ya, itu adalah mereka yang Gen Z. Oke. Mereka adalah pemilih muda yang baru pertama kali mereka tuh masuk ke pemilu gitu. Oke. Nah, kalau 2019, 2018 itu pemilu dia di drive oleh kaum milenial nih, yang sekarang jadi milenial gitu kan. Nah, kalau 2024 itu anak mudanya lebih banyak di drive oleh kaum Gen Z. Oke. Gitu. Jadi ternyata antara kaum Gen Z dan kaum milenial itu udah beda karakternya gitu. Saya milenial yang berkelakuan seperti Gen Z Nah, bisa nggak sama begitu. ya? Betul sekali. Jadi memang kenapa ada perbedaan gitu. Jadi perbedaan itu sangat kompleks gitu karena semua itu terjadi karena kita tahu bahwa ada perubahan secara fisik, lingkungan, sosial, dan kultural gitu. Jadi kalau milenial itu mereka dibesarkan berbarengan dengan yang namanya teknologi itu lagi naik daun. Jadi mereka mulai dari baca email gitu-gitu kan. Nah, kalau anak Gen Z itu sejak awal itu udah besar dengan media sosial gitu. Teknologinya udah maju sama sekali gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sekarang 2024 itu sedang ramai? Karena karakter pemilihnya sudah bergeser gitu. Kenapa begitu? Karena teknologi dan juga era digital itu berpengaruh besar gitu. Pengalaman kita di tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya kami itu memiliki riset dari tahun 2012 sampai di tahun 2023 lah ya sekarang gitu. Jadi kalau di masa itu yang namanya media online dulu tuh ya, media online itu dia memiliki karakter yang apa yang lagi rame atau apa yang populer di media gitu ya, media online pada saat itu dia akan berpengaruh terhadap elektabilitas seseorang. Jadi kita tuh pernah riset dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Jadi kalau misalnya di media online itu ada 3 syarat nih. Kalau orang itu punya popularitas di media online, jadi lebih banyak diberitakan, sentimennya positif, secara persebaran isunya itu dia lebih banyak gitu kan, dan dia adalah menjadi influencer dibanding dengan kandidat yang lain, maka kita tutup mata, dia pasti menang gitu. Bahkan situasi itu pun terjadi pada saat Pilpres di Amerika, pada saat Trump lawan sama Hillary Clinton. Betul sekali. Jadi kita waktu itu live di sebuah stasiun TV dan kita menyatakan bahwa kalau berdasarkan data ini gitu ya, Trump memiliki exposure lebih tinggi daripada Clinton. Kedua, dari sisi persebaran isu, ternyata di berbagai negara bagian itu Trump lebih banyak dibicarakan. Even though misalnya insinuasinya negatif gitu? Nah, itu yang keempat. Nah, jadi yang keempat itu tapi sentimennya negatif gitu. Nah, tapi influencernya itu adalah Trump. Ketika bicara soal Pilpres di Amerika, Trump itu influencernya. Sementara Clinton itu kayak dia memadamkan isu. Kenapa? Karena isu terkait sama Pilpres itu di drive sama si Trump. Kemudian si Clinton itu dia memadamkan isu terus gitu. Jadi kayak ibaratnya dia bermain di genderang lawan gitu. Tapi itu hanya sampai 2019
2014 ya, 2015, 2016 sudah berubah. Jadi kalau dulu kita hanya lihat dari media online dan kemudian kita bisa memprediksi siapa yang memenangkan, tahun 2015 itu sudah berubah sampai 2018, di mana media sosial itu sudah berpengaruh. Walaupun pengaruhnya tidak begitu besar, tapi dia berdampak. Jadi kasus Pilkada DKI misalnya, 2017 itu ada ya. betul sekali ada pengaruh media sosial gitu, dan penggalangan massa, kemudian juga nah itu sudah berpengaruh gitu. Nah kemudian di tahun 2024 kita belajar juga dari berbagai pemilu yang ada di berbagai negara. Ternyata yang pertama adalah media sosial itu sekarang mulai berperan penting. Kedua, yang harus kita waspadai adalah adanya misinformasi dan disinformasi dan hoax yang terjadi itu selalu menjelang Pilpres. Gitu. Nah, ternyata pada saat menjelang Pilpres itu bahkan ada di satu negara, kalau nggak salah itu di Swedia, sepertiga dari isu yang berkembang di media sosial itu adalah berupa disinformasi. Jadi itu sangat besar sekali gitu. Dan ternyata disinformasi itu dilakukan secara serius, simultaneously. Ya, betul. Tetapi di sisi lain kita juga belajar juga dari Pilpres di Filipina beberapa waktu lalu. Nah, ternyata Pilpres di Filipina itu media sosial juga berperan penting, khususnya adalah TikTok dan YouTube. Kenapa Twitter enggak? Nah, ini ada satu hal yang menarik gitu. Jadi disinformasi dan misinformasi yang terjadi di Filipina tuh sangat luar biasa besar. Dan itu semua masuknya lewat Twitter, TikTok, TikTok dan justru. YouTube. Jadi mereka itu membuat sebuah potongan-potongan TikTok itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Dan kemudian isunya tuh menyenangkan. Kemudian membuai mereka bahwa perekonomian itu akan bisa hebat gitu di masa zamannya si ayahnya Bongbong, dan kemudian nanti diharapkan akan diteruskan oleh Bongbong gitu. Nah, sementara di Twitter apa yang terjadi? Ratusan ribu cuitan terkait dengan misinformasi, terkait dengan informasi terkait sama era Marcos itu dihapus semua oleh Twitter. Karena mereka menganggap ini adalah bentuk manipulasi data. Sehingga itu dihapus oleh Twitter. Sekarang X namanya ya, Mbak Tika. Betul sekali gitu. Nah, itulah yang terjadi di Filipina gitu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang terjadi pemilu di India, itu juga sepertiga disinformasi itu mereka bersemayam di Facebook. Gitu. Kemudian di Swedia yang tadi saya jelaskan, kemudian di Brazil itu juga seperti itu. Disinformasi itu cukup banyak, dan kemudian di Filipina itu juga cukup banyak, dan itu sangat masif gitu ya. Dengan kenapa itu menjadi menarik fenomena ini, karena mereka itu banyak digerakkan oleh anak-anak muda yang memenangkan pemilu gitu ya. Jadi buzzer-buzzernya ini anak-anak muda? Sebenarnya bukan buzzer. Apa? Tetapi begini, informasi yang dilihat oleh anak-anak muda, terutama anak-anak Gen Z, itu adalah informasi yang ada di media sosial. Jadi di Indonesia pun ada satu riset yang menyebutkan bahwa di tahun ini terjadi kenaikan di mana anak muda itu melihat informasinya tuh lebih banyak ke media sosial, instead of layar. Betul gitu. Jadi dibandingkan dengan media mainstream gitu. Nah, ini kan satu catatan juga gitu, bahwa ternyata anak muda itu mereka lihatnya tuh dari media sosial. Nah, sementara di media sosial itu kan kadang-kadang isinya cuma potongan-potongan. Gitu. Nah, kalau dia tuh dibanjirin dengan satu informasi pada saat itu adalah kebenaran kekuatan dari era pada saat Marcos berkuasa, di mana perekonomiannya tuh luar biasa gitu. Akhirnya anak muda beranggap, wah gila ya, dulu pas masanya Marcos tuh seperti ini. Padahal sebenarnya tuh tidak terjadi seperti itu, sehingga ada juga tekanan gitu ya dari kelompok aktivis gitu. Ini misinformasi harus dibenarkan gitu. Karena pada saat Marcos berkuasa itu korupsinya paling tinggi, bahkan Marcos itu pun dia dihukum gitu oleh masyarakat. Dan ini bisa diperburuk ya Mbak Tika kalau kita melihat bagaimana, kan maksudnya di zamannya waktu itu Presiden Marcos ya. Betul. Kemudian kalau misalnya sekarang mungkin beberapa caleg atau katakanlah yang ikut dalam pemilu mungkin punya rekam jejak sejarahnya sendiri, tetapi kebetulan pengguna media sosial ini adalah anak-anak yang belum lahir ketika sejarah tersebut ada. Dan itu adalah targetnya Bongbong pada saat itu. Jadi dia ingin membuat gimana kita mengajak anak muda. Jadi
video-video YouTube, kemudian TikTok yang viral di sana itu menceritakan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan dengan irama musik yang menyenangkan gitu loh, sehingga orang tuh happy gitu kan. Dan kita juga belajar bahwa di media sosial itu ada algoritma. Kalau misalnya kita senang sama seseorang gitu kan, dia akan muncul terus gitu kan. Nah, itulah yang membuat anak muda senang karena bagaimana konten-konten yang diciptakan oleh Bongbong itu luar biasa gitu. Itu kalau peran media sosial itu hanya salah satu ya gitu yang bisa memenangkan di Filipina gitu. Pasti banyak faktor yang lain gitu, tapi bagaimana peran yang namanya media sosial, adanya disinformasi dan misinformasi itu harus menjadi catatan kita untuk 2024. Karena kan kita kepingin dong gitu, kita mendapatkan satu pemimpin yang dia betul-betul amanah gitu ya, yang dia betul-betul baik gitu. Iya, seperti itu. Dan juga menggunakan media sosial begitu dengan baik pula gitu, memberikan contoh itu. Oke, berarti kalau misalnya bisa saya garis konklusikan begitu, he who controls the media, the social media can control the the vote gitu, atau hasil dari pemilu 2024. Oke, berarti mungkin saya bisa tanya sama Mbak Tika begitu, sampai dengan saat ini mungkin kira-kira yang kelihatan banget nih dari sosok-sosok yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilu 2024 di media sosial juga kelihatan ini udah ada kelihatan patternnya. Nah, kita bisa lihat, jadi gini kan, kalau para kandidat nih pengen mendekati nih ya, pengen mendekati votersnya, kira-kira kita harus pakai isu apa, gitu kan, caranya gimana, platform yang kita gunakan apa gitu. Kalau kita mau bicara soal politik, platform Twitter adalah yang terbaik, karena semua pembicaraan terkait sama politik itu larinya paling banyak adalah melalui Twitter gitu. Tweet war mulu. Tuh kan, kalau kita mau bicara soal kita mau menyentuh sisi anak muda gitu ya, terutama Gen Z, pakailah Instagram dan TikTok. Instagram itu menjadi salah satu platform yang paling disukain anak muda karena dia bicara soal satu visual, kedua keindahan, ketiga mimpi dan harapan. Tapi Instagram itu biasanya dia diangkat oleh influencer yang dia seorang seleb, biasanya disenengin. Tapi TikTok, kenapa dia menjadi sangat besar gitu untuk Gen Z? Karena dia itu ceritanya lebih ringan, informatif, menyenangkan, dan semua orang tuh bisa viral. Itu yang membuat anak muda itu oke lah, yang penting kita bisa masuk dan kita bisa bikin konten viral, itu kan membuat mereka kreatif kan, kreatif, inovatif untuk menciptakan konten-konten sehingga kita viral. Kita nggak perlu cantik kok, kita nggak perlu pakai filter gitu kan untuk bisa ngetop di di TikTok gitu atau kan. Foto dengan jalan-jalan kemana gitu. Betul, nggak perlu seperti itu gitu kan. Nah, itulah yang membuat kenapa di media sosial di TikTok itu menjadi salah satu hal yang paling disenengin. Dan kalau kita bandingkan ya gitu, dalam habit orang Indonesia nih, setelah WhatsApp gitu, tau nggak berapa lama waktu yang digunakan orang tuh lihatnya TikTok? 29 jam. Hah? Lebih dari satu hari? Iya, jadi dalam 1 bulan maksud saya tuh. Jadi ada satu ada datanya, nanti bisa dilihat betapa yang namanya TikTok itu memiliki jumlah jam yang sama dengan WhatsApp. Jadi orang ngeliatin handphone, ngeliatin TikTok aja gitu? TikTok aja gitu. Nah, ini saya lihat ya, jadi kok kuat? TikTok itu ada 29 jam gitu. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Oke. Nah, berarti minimal WhatsApp, 1 hari 1 jam ya? WhatsApp itu 9 jam 6 menit. Oke. Itu kemudian kalau YouTube itu 26 jam 48 menit. Kemudian Instagram 15 jam 24 menit. Dan kemudian Facebook 14 jam 36 menit. Itu berdasarkan data dari We Are Social. Jadi nanti bisa ditampilkan datanya, bisa lihat di situ gitu. Jadi menunjukkan bahwa ada peningkatan luar biasa, dan itu di platformnya adalah TikTok. Nah, tadi kita kembali Mbak, kalau kita pengen mendekati anak muda nih gitu kan, isu apa sih yang paling banyak diposting atau disukai sama anak muda? Yang pertama adalah pemilu. Sekarang malah jadi mereka ini kan kita bikin risetnya dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus sih memang gitu. Terus kemudian yang kedua adalah terkait hunian. Jadi ternyata anak muda nih, anak muda dan milenial dan Gen Z itu mereka bicara soal
KPR kayak gitu. Wow, teman-teman muda ini sudah siap-siap ya mau beli rumah gitu. Jadi kaitan sama hunian, mau kos kek, mau Interesting. tinggal di mana, itu adalah isu kedua yang terbesar. Produsernya Di pada tahu, posting Mbak. ya. Kayaknya juga kesindir, Mbak. Oke. Ketiga adalah soal korupsi. Ini yang diposting. Jadi ternyata anak muda dan Gen Z dan milenial itu mereka tertarik dengan isu korupsi. Jadi mereka punya atensi terkait hal itu. Keempat Hati-hati ya, adalah Bapak-bapak. hukum dan kriminalitas. Jadi kenapa hukum dan kriminalitas itu tinggi? Sebenarnya ini sama dengan fenomena yang ada di Amerika ketika Black Lives Matter waktu Black itu. Lives Matter. Jadi mereka bicara soal reformasi ke hukum, reformasi kepolisian dan sebagainya gitu. Ternyata di Indonesia juga begitu. Dan kemudian ada pembangunan desa. Ini kan posting ya. Jadi kalau posting itu ternyata cerita tentang pembangunan desa terkait sama hal-hal yang menyangkut dengan desa, karena ini kan semua platform ya, jadi itu adalah hal yang cukup banyak Disukai ya? betul disukai. Dan kemudian berikutnya adalah kesehatan. Kalau kita bicara kemarin di Nampol ada Aldi bicara soal kesehatan gitu, itu adalah salah satu hal yang paling banyak menjadi atensi untuk milenial. Dan Gen Z itu dia punya spesifik fokus lagi gitu, kesehatan gitu. Kesehatan apa nih? Terkait dengan kesehatan mental sebenarnya. Mental health. Betul sekali gitu. Nah, itu kalau untuk nanti kita bisa bedah lagi ya mental health-nya seperti apa. Nah, terus kemudian kalau kita bicara terkait sama ini, Mbak. Isu apa sih yang engagementnya paling gede dan kenapa aku harus ngedekatin dia dengan cara apa? Nah, itu yang pertama adalah kalau kamu mau bikin sesuatu, bikinlah dengan sesuatu yang menyenangkan, yakni humor. Everybody Humor loves itu humor. adalah betul. Jadi kalau kita bicara humor, itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan untuk terutama gitu ya dengan milenial dan Gen Z. Kedua adalah kuliner. Jadi itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu gitu atau kakak-kakak yang mau nyalek mau kemana gitu bisa loh pakai kuliner gitu. Misalnya kita jadi caleg nih di satu dapil gitu, kita keliling aja. Karena pusat-pusat kulinernya betul misalnya sekali. gitu ya. Itu perut kenyang, hati senang. gitu. Mungkin apa namanya coblosan atau vote-nya datang. Betul sekali. Menyenangkan kan gitu. Terus ketiga adalah koleksi apa saja. Jadi mereka tuh kan sering ngumpulin sesuatu gitu. Nah, jadi itu ada komunitas-komunitas itu yang mereka bisa diajakin. Kan kalau kita mau mendekati anak muda kan appeal to emotion. Deketin mereka tuh nggak langsung, kamu pilih aku ya. Wah, mereka lari. Siapa nih? Kamu datang ke lapangan ya. Sorry ya. Biasanya mereka nggak mau anak Gen Z itu. Iya, udah panas, capek. Udah panas. Nah, Butuh waktu itu dan anak Gen Z tenaga. banget gitu. Terus misalnya, kamu pakai seragam ini ya, kamu harus kayak gini. Mereka nggak suka. Nah, pendekatan dengan mereka adalah pendekatan melalui mereka senang apa sih, masuk ke komunitas mereka gitu. Keempat yang paling disenengin adalah musik. Nah, jadi kalau di Filipina itu TikToknya tuh disertai kalau kita bikin itu musiknya musik yang menyenangkan, yang membuat kita tuh wah bergelora semangatnya. Nah, kayak gitu. Viral gitu. Dan musik-musik yang disenangi sama Betul milenial dan Gen Z sekali. ya, bukan musik zaman bapak-bapak ya. Betul sekali. Mohon maaf nih bapak-bapak. Jangan lupa dia juga vote juga harus diperhatikan. Oh iya ya benar-benar. Sebenarnya lagu-lagu 80s, 90s mah timeless ya Mbak Tika ya. Iya, tetap gitu. Tetap kan kita harus kita namanya tuh setiap orang itu punya masa, dia punya cara pendekatan. Jadi kalau yang tadi kita berarti pendekatannya sama baby boomer sama generasi X gitu kayak saya gitu, mungkin dikasihnya Ebit seneng kita gitu, kasih Iwan Fals seneng gitu misalnya gitu kan. Nah kalau anak muda mungkin mereka pendekatannya berbeda gitu. Nah kemudian yang kelima itu film. Jadi kalau pada pengen deketin anak muda caranya apa ya? Deketin dengan gaya nobar kayak terus atau potongan-potongan sinetron yang kayak kita lihat di reels itu loh. Tampar aku mas, tampar. Nah itu ternyata menyenangkan. Terus kemudian olahraga, traveling, kemudian teknologi gitu ya. Misalnya gini, ini loh tip and trick supaya HP kamu nggak disadap. Nah kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang membuat anak muda itu seneng gitu. Kemudian game online sih juga sih. Oh iya termasuk juga. Oke. Berarti mungkin bapak-bapak, caleg maupun juga capres yang sebenarnya diam-diam suka main game gitu tidak perlu malu ya untuk membagikan hobinya ya. Terus siapa tahu malah menarik. Kemudian juga soal kesehatan dan juga kecantikan. Gimana sih tampil cantik ala, nah gitu Mbak Fani kayak gitu kan. Gimana tampil awet muda kayak siapa, nanti saya tunjukin beberapa contoh yang menarik gitu.
Terus kemudian baru keuangan dan podcast, walaupun podcast itu. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang mungkin bisa diangkat gitu ya bagi semua orang yang mau nyalek gitu, terutama atau nyapres gitu. Kesempatan untuk mendekati Gen Z sama milenial tuh itu loh, deketin mereka caranya gitu. Tapi gimana caranya memanfaatkan platform atau juga minat atau pangsa pasar tersebut, Mbak Rustika, dengan memasukkan gitu atau menginfluence dengan gagasan-gagasan gitu atau program-program kerja? Ya. Kan masih penting dong. Harus telling the story. Interesting. Oke. Gimana Jadi caranya bisa salah satu kekuatan untuk media sosial dan sesuatu yang menyentuh sisi emosional itu adalah telling the story gitu loh. Kemas semuanya dalam satu bentuk cerita, kemasan yang menyenangkan. Kemudian bicara tentang ya bikin story gitu loh. Karena yang namanya apapun itu kalau kita bisa mengemasnya dengan story yang indah itu ya begitulah. Contoh yang di Filipina gitu. Keberhasilan mereka adalah telling story. Bagaimana dia bisa membuat sebuah story gitu. Makanya namanya history kan. Kalau di Filipina tuh history itu kan history gitu. Jadi kalau kita mau membuat satu, saya mau menangkan capres tertentu. Ya? Kita harus bikin story gitu tentang dia. Kita harus membuat history gitu loh. Gimana caranya? Kalau yang di Filipina itu kan dia berusaha untuk membangkitkan keindahan atau kemegahan, kemewahan pada saat zaman itu gitu. Nah, itu hal yang terus diangkat kalau di Filipina gitu. Nah, bagaimana di Indonesia gitu? Mungkin itu sedang dibangun oleh ketiga capres gitu dengan pendekatan mereka masing-masing gitu. Anies Baswedan mungkin dia punya cara bagaimana mendekati dengan story yang dia kemas. Prabowo bagaimana dia mendekati yang dengan berbagai hal atau aktivitas yang sebenarnya tuh arahnya kemana, kayak gitu. Ganjar pun demikian gitu. Nah, nanti kita bisa buka sebenarnya yang paling disenengin itu kayak apa gitu. Oke. Monggo di breakdown Mbak Tika. Di breakdown ya. Oke, ya sip. Jadi nanti di data kita bisa melihat kalau anak Gen Z engagement terbesar itu adalah TikTok. Milenial pun juga TikTok. Terus kalau kita lihat nih, kira-kira yang paling banyak dapat engagement tinggi itu apa sih gitu? Yang pertama itu adalah mereka bicara terkait sama caleg. Jadi tuh suatu di TikTok itu ada ibu-ibu nih, dia mau jadi caleg, dia tuh pakainya mangga gitu loh. Jadi nggak ada urusan gitu. Mau program kerjanya? Enggak, dia bicara soal mangga aja. Padahal hanya untuk pilih gue loh. Itu kan sebenarnya nyeleneh. Tapi akhirnya anak Gen Z, ya elah ini ibu gitu. Tapi akhirnya orang jadi ingat gitu. Mangga. Ya, terus kedua itu terkait sama, kan kita bicara soal Gen Z, itu terkait sama harta kekayaan. Jadi harta kekayaan 3 paslon. Nah, itu adalah engagement tertinggi untuk terkait pemilu di kalangan Gen Z. Tas siapa yang paling mahal, Mbak Tika? Betul. Terus yang ketiga itu dulu itu ada dua lagi ya, dua yang terbesar itu adalah semuanya soal caleg. Caleg yang pertama itu salah satunya itu adalah terkait sama caleg yang korupsi, kan sekarang boleh masuk lagi nih. Tapi harus sebutin dong, saya pernah korupsi. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata informasi terkait dengan caleg itu menjadi salah satu atensi bagi anak-anak Gen Z. Karena mereka memiliki rasa keingintahuan yang luar biasa. Sehingga dia pengen ngerti apa ya, dan dia tuh suka ngecek dulu. Oh, ternyata caleg ini begini, oh dia pernah ini. Nah, itu sebabnya isu terkait sama korupsi itu menjadi salah satu isu yang diangkat oleh Gen Z. Terus yang keempat itu, ini cerita, jadi sebenarnya tiktokan lucu lah gitu antara Kaisang sama waktu itu Chef Arnold gitu, ya terkait sama caleg-calegan juga. Jadi kamu mau nyalek kayak gitu. Nah, dua-duanya nyalek lagi ya. Nah, itu informasi hal-hal yang terkait sama itu gitu. Jadi ternyata kalau dari riset kita untuk keseluruhan untuk Gen Z itu mereka suka dengan bursa atau dia tertarik dengan bursa capres, cawapres itu mereka sangat atentif. Terus kemudian dikulik lebih dalam begitu. Betul gitu. Jadi banyak sekali potongan-potongan video lama yang kemudian dimunculkan lagi gitu. Jadi yang punya rekam jejak mencurigakan atau mungkin perlu dikonfirmasi ulang begitu nih, bisa dikulik ya, bisa di breakdown atau bisa dan itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi tidak baik gitu. Jadi itu tergantung gitu. Bagaimana kita belajar dari Filipina, sesuatu yang seorang koruptor besar akhirnya dia menjadi sesuatu yang
hero di Oke, sana. justru ya. Betul sekali gitu. Masih bingung sih. Maksudnya berarti tim tanknya juga pinter gitu Ya, memanfaatkan ya, isu karena terus kan kemudian. makanya targetnya kalau di Bongbong itu kan memang target anak-anak muda yang mereka tidak kenal Tahu. sejarah gitu. Pada Dan zaman mereka Tulian Marcos. dibombardir dengan isu-isu atau dengan story-story yang menyenangkan tentang ayah mereka gitu. Interesting. Betul Ya tetap sih, sekali. maksudnya apa cara-cara apapun bisa digunakan begitu, Ya. apalagi di era media sosial. Terus Tapi kemudian juga misalnya anak-anak milenial tuh seneng ngeliatin podcast. Jadi kalau podcast yang menarik terkait sama satu capres, mereka pada ngeliat gitu. Gimana ya ekspresinya Pak Prabowo? Gimana mimik ekspresi? gestur juga bisa Betul diperhatiin sekali. ya. Ya, Oke. itu yang diangkat oleh Gen Z. Nah, berarti Kak, aku mau komparasi Ya. sedikit kalau begitu antara 3 capres ini ya, Ya. baik Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Yap. Baswedan maupun juga Pak Prabowo Subianto begitu. Yap. Dari media sosial, exposure paling kenceng saat ini dimiliki siapa? Sebenarnya saya memang sengaja tidak mau bandingkan tiga-tiganya. Kan kita bicara soal capres supaya lebih berimbang nih ceritanya. Betul. Siapa tahu ada yang masuk baru lagi ya. Benar. Jadi nanti bisa dilihat di data bahwa Prabowo sama Gen Z, dia paling banyak di responsnya itu di Twitter sama di Facebook kalau Gen Z ya. Kemudian kalau dilihat dari emosinya, emosi terbesar itu adalah trust. Oke. Kemudian Admin anticipation. partainya juga lucu sih Bu. Nah Mbak Dika. gitu, Itu lucu banget emang. discuss-nya tuh sekali, tapi discuss tidak ke Pak Prabowo. Tapi pada saat kejadian bola, mereka tuh curhatnya ke Pak Prabowo gitu. Jadi kan kita kelihatan kan gitu. Nah mereka isinya adalah dukungan terhadap Pak Prabowo. Itu adalah Gen Z yang ke Pak Prabowo gitu. Mereka hal yang dilihat oleh Gen Z terhadap Pak Prabowo itu adalah salah satunya adalah konten ketika mereka tuh mengangkat bahwa Pak Prabowo itu orang yang tangguh. Jadi dia berkali-kali kalah tapi harus bangkit lagi, bangkit lagi. Coba lagi. Coba itulah yang disukain oleh Gen Z di sana. Makanya kenapa dia emosinya misalnya salah satunya trust karena memang ada arah ke sana. Anticipation harapan mereka gitu. Nah, discuss-nya tuh seperti itu. Kalau Ganjar dia ada 3 hal. Karena mungkin Ganjar masih jadi gubernur ya pada saat itu dan Ganjar suka bermain TikTok. Dia senang sekali bermain dengan ibu-ibu sama anak-anak muda gitu. Nah, oleh karena itu dia diresponnya tuh di 3 platform terbesar. Twitter, Facebook dan juga TikTok gitu. Nah, secara emosi itu lebih bervariasi. Jadi kalau Ganjar itu dia ada trust dukungannya banyak. Antisipasinya banyak, disgustnya sempat tinggi pada saat kasus bola Piala Dunia ya, U20 kemudian tapi di sisi lain juga ada joy-nya juga, jadi mereka juga senang karena tiktokannya Ganjar itu bikin orang ngakak-ngakak gitu. Nah jadi itu yang membuat gaya humornya jadi jualan pertama ya, berbeda jualan utama. gitu. Kalau Menarik, Anies Baswedan dia paling tinggi adalah Facebook dan kemudian Twitter untuk Gen Z. Oke. Gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi emosinya kayak gimana? Nah, Anies Baswedan juga punya sisi yang menarik karena dia diresponnya nomor 1 memang ada emosinya tuh trust, discuss sama anticipation tuh hampir sama. Discussnya tidak discuss kepada Anies, tapi discuss kepada orang-orang yang bicara soal ras. Oh, apalagi kita masih punya luka dari Pilpres 2019 Betul. ya Mbak Tika. Jadi ya? nggak dia kalau di dalam anak Gen Z ini dia bicara soal kalau dia keturunan Yaman kenapa? Oh gitu maksudnya. Oke. Betul. Kita kan bicara dalam konteks Gen Z tadi kan gitu. Nah jadi Gen Z itu salah satu hal yang menjadi pemikiran mereka adalah mereka tuh anti terhadap diskriminasi ras. Sara itu ya. Betul sekali. Nice kawan-kawan. Betul. Pertahankan. Nah itu adalah beberapa hal yang cukup menarik ya terkait sama Gen Z gitu. Karena jadi kenapa misalnya soal kesehatan gitu, karena ternyata Gen Z itu dia sangat peduli sama kesehatan. Kenapa bicara soal hunian atau pekerjaan, karena Gen Z itu adalah salah satu jumlah populasi terbesar di dunia saat ini. Jadi mereka tuh harus gontok-gontokan untuk dapat pekerjaan seperti itu. Jadi mereka butuh kepastian. Saingannya banyak. Itu yang menjadi hal bahwa mereka tuh harus betul-betul siap untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kemudian mereka juga sangat pingin kesetaraan. Jadi kayak misalnya feminisme gitu atau juga dengan hal-hal lain. Kalau di luar negeri memang mereka
ada campaign terkait sama LGBT gitu. Kalau di luar negeri gitu. Kalau di sini tidak ya terlalu betul populer ya sekali. soal itu, Kemudian iklim. Jadi kan kalau kita lihat di Bali misalnya anak-anak muda itu mereka suka ngumpulin sampah Benar, gitu-gitu di kan. pantai. Jadi mereka ada arah ke sana gitu. Jadi mereka sangat peduli dengan yang namanya iklim, kemudian pendidikan yang berkualitas. Nah, tapi bedanya kalau pendidikan kalau anak milenial sama anak Gen Z ya, kalau anak milenial tuh pengen pendidikan setinggi-tingginya dapat gelar itu penting. Kalau anak Gen Z itu pendidikan alternatif nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tuh bisa survive gitu. Jadi mau hard and soft skill Betul semuanya sekali. harus dipunyai begitu ya. gitu. Oke, Nah. interesting. Nah, kalau di media sosial sendiri juga ada ini nggak, Mbak Tika, gitu, kayak membicarakan terkait dengan hasil lembaga survei mungkin begitu, ada gap yang signifikan nggak? Kan kalau di lembaga survei kita ngeliat ada elektabilitas gitu, Ya. kejar-kejaran antar dua Ya. calon. Yang satu calon lagi harus butuh effort lebih untuk mengejar elektabilitas kedua calon yang lainnya. Di media sosial itu kelihatan nggak exposure-nya kayak Nah, gitu juga? kebetulan kami juga melakukan riset yang sama ya Mbak. Jadi dari akhir tahun lalu, jadi mulai dari Oktober, kita tuh selalu melakukan riset di media sosial. Yang kemudian kadang-kadang kita lihat dengan hasil survei di lapangan itu seperti apa. Nah, hasil dari temuan kami itu ternyata bahwa apa yang pertama adalah survei itu dilakukan pada kapan, tanggal berapa, kemudian pertanyaannya seperti apa. Itu karena akan berpengaruh terhadap hasil surveinya gitu. Nah, kemudian kita melihat pada tanggal atau pada saat survei itu dilakukan apa sih sebenarnya peristiwa politik yang terjadi di situ. Oke. Nah, jadi kami sering sekali melakukan riset yang setipe dengan time frame yang dilakukan oleh lembaga survei gitu. Dan kebetulan hasilnya itu secara garis besar kita hampir sama, Mbak. Gimana tuh? Jadi gini, kalau seorang kandidat itu kami mengambil datanya dari media online dan media sosial. Kenapa kita ada dari media online dan media sosial? Karena media online itu dia masih ketat dengan aturan redaksional gitu. Nah, sementara kalau di media sosial kan nggak ada. Jadi kita biasanya lihat ini percakapannya itu organik atau tidak organik. Jadi kita selalu pilih dan kita teliti gitu. Kalau tidak organik itu maksudnya kayak pakai bot gitu-gitu? Pakai bot, pakai mesin gitu. Kemudian by design gitu. Nah, itu kita biasanya lihat itu, dan ternyata apa yang lagi tren di yang lagi tren di media, kemudian di media sosial gitu, direspon di media sosial, kemudian dengan hasil survei itu ternyata dia hampir sama gitu. Hampir sama, tapi tidak dalam bentuk prosentase ya, tapi tren. Oke. Oh, jadi misalnya pada akhir tahun lalu atau di awal tahun lalu gitu kan, beberapa survei itu kan meneguhkan Anies Baswedan salah satu yang memenangkan di bursa. Karena mungkin hanya dia yang sudah deklarasi gitu kan. Nah, kemudian habis itu turun kan. Kemudian naik Ganjar sama Prabowo gitu. Prabowo dulu ya waktu itu ya. Ganjar juga udah muncul, Ganjar ada gitu. Terus kemudian Prabowo itu dia mulai naik ketika deklarasi ada Pak Jokowi. Oke. Jadi dia kalau istilahnya tuh ditenteng-tenteng Pak Jokowi, akhirnya membuat persepsi publik, oh berarti mungkin Pak Jokowi ke arah Prabowo. Ini kan kita bicara soal persepsi ya gitu. Dan kemudian Prabowo sempat naik. Nah, itu dinamikanya seperti itu gitu. Nah, belakangan ini kita menganggap bahwa Anies itu kecil banget gapnya gitu. Tapi kalau di data kami itu melihat bahwa jangan lupa ya gitu, yang bertarung itu bukan 2 loh, tapi 3 gitu. Kalau yang 2 itu adu-aduan, maka yang akan diuntungkan adalah pihak yang lain, karena orang dia ngapa-ngapain nggak ada yang lihat gitu. Jadi malah justru dia akan melenggang gitu. Biasanya kuda hitam yang perlu diwaspadai ya. Nah, itu kita juga belajar juga terkait dengan Pilkada DKI pada saat itu. 2017 gitu. Jadi Anies Baswedan kan juga termasuk figur yang dianggap kecil gitu kan. Dan pada saat saya live waktu itu terlihat bahwa ternyata yang ribut itu, yang gontok-gontokan itu adalah SBY, maaf ya, bukan AHY. SBY waktu itu ya, pada saat itu dengan Ahok. Di media sosial tuh bang-bung. Jadi kita live itu bener-bener tuh ada serangan itu kelihatan gitu. Nah, sementara Anies di sana tidak ada yang gangguin. Ternyata gitu. ada pergerakan. Jadi akhirnya kalau melihat seperti itu, akhirnya siapa yang diuntungkan?
Nah gitu, Anies Baswedan gitu. Nah kalau kemarin itu dalam riset kita itu pada awalnya nih yang gontok-gontokan itu adalah kubunya Ganjar dengan kubunya Prabowo. Anies. Oh, Anies. Pas pertama-tama Oke, awal-awal, oke. di akhir-akhir tahun lalu dan di awal-awal, jadi gontok-gontokan gitu. Siapa yang diuntungkan? Kubu Prabowo. Nah sekarang siapa yang gontok-gontokan? Tiba-tiba ada kubunya Prabowo sama kubunya Ganjar gontok-gontokan. Siapa yang diuntungkan? Anies Baswedan. Nah seperti itu. Jadi kita senang sekali melihat dinamika yang terjadi. Tapi ya kita sekarang yang selalu lagi berharap. gontok-gontokan nih dengan adanya dinamika abis koalisi Nah antar kalau parpol. ini gontok-gontoknya 3 pasang. Dua sebenarnya. Dua. Tapi yang bisa diuntungkan Yang satu lagi dia. Nah, Oke, akhirnya dia oke. bisa diuntungkan. Kita bicara soal media sosial ya gitu. Interesting. Oke. Di media sosial loh ya. Nah, di media sosial. Bukan di lapangan, kita nggak tahu. Hati orang siapa yang tahu sih. Benar. Dalam hati orang siapa yang tahu, Mbak Tika? Nah, betul sekali. Oke, Mbak Tika tadi mention ada satu Ya. poin begitu yang menarik ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi gitu, karena nggak bohong ya seperti yang tadi Mbak Tika Ya. sebut gitu, beberapa calon yang dekat dengan Pak Jokowi juga dapat exposure yang lebih gitu di media sosial. Ya. Ini sebesar apa sih pengaruh nama atau sosok Pak Jokowi gitu di mata pengguna media sosial, terutama Gen Z dan juga milenial? Nah, jadi sebenarnya sayangnya waktu di dalam survei itu tidak dijelaskan gitu ya. Saya kurang paham. Tapi pada saat itu ada satu survei yang menyatakan bahwa kenapa orang itu Pak Jokowi masih menjadi salah satu key factor karena Pak Jokowi itu mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi di atas 80%. Everyone majority likes him. Betul sekali, dan ini adalah satu hal yang sangat positif gitu. Di mana di akhir tahun lalu itu sebenarnya kepuasan terhadap Pak Jokowi itu nggak setinggi itu. Oke. Dan ini adalah tinggi sekali gitu, di atas 80%. Dan dalam sejarah gitu, dalam catatan gitu ya, biasanya kalau di periode kedua itu biasanya turun. Ini kok malah naik gitu. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi punya peran yang sangat penting karena orang puas. Nah kemudian survei tersebut itu dilakukan oleh satu lembaga survei yang kredibel, saya lupa ya namanya apa. Di situ dia juga langsung membedah orang yang puas sama Pak Jokowi ini, kira-kira kamu akan memilih Ganjar atau kamu akan memilih Prabowo. Dan hasilnya adalah 39 memilih Ganjar, 37% memilih ke Prabowo. Dan Jadi itu belum gapnya margin of error ya, kecil banget. Kecil. Jadi gapnya tuh hanya 2% gitu. Kecil sekali gitu gapnya gitu. Masih berkejar-kejaran. Betul, dan itu menunjukkan bahwa ternyata Pak Jokowi masih menjadi salah satu key factor gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat kampanye sekarang, yang satu pakai koalisi Indonesia Maju, kabinetnya Pak Jokowi. Yang satu lagi ya bahwa ya ini partainya Pak Jokowi gitu. Berkelanjutan gitu. Nah itulah yang terjadi, bahwa ternyata efek Pak Jokowi bagi dua capres ini terutama punya dampak yang sangat besar gitu, karena mereka masih membawa nama-nama Pak Jokowi gitu. Karena kepuasan publik sangat tinggi gitu. Jarang loh, biasanya periode kedua itu biasanya drop. Ini malah naik gitu. Dan puas sekali angka 82%. Interesting. Berarti misalnya yang akan memenangkan pemilu 2024 ini nama-nama yang dianggap dekat begitu, atau bisa ya maksudnya dianggap dekat gitu dengan Pak Jokowi. Is it safe to say Pak Jokowi menjadi seorang kingmaker? Ya mau tidak mau Pak Jokowi mungkin menjadi salah satu kingmaker. Sebenarnya king itu satu ya. King itu satu sih sebenarnya. Kings gitu boleh nggak? Boleh. Kalau Kings dua banyak gitu. Jadi kalau dalam politik itu kita tidak bisa melihatnya hitam dan putih gitu. Di belakang itu pasti banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui oleh publik gitu. Warna-warninya gitu. Bahwa Pak Jokowi punya peran dalam hal ini, kalau kita lihat based on media dan media sosial, dia punya peran gitu. Setidaknya setiap kali Pak Jokowi itu ke arah sini, tiba-tiba ini juga mendapatkan dampaknya. Kesini dia mendapatkan dampaknya gitu. Itu based on media. Dan kita lihat juga ada perubahan pola juga gitu. Kalau sebelumnya tuh di Pak Anies Baswedan itu sangat keras sekali gitu, misalnya oposisi keras gitu. Sempat agak melunakkan dia. Maksudnya dia tidak lagi sekeras itu karena dia menganggap mungkin kalau dia akan keras, dia kontra terhadap Pak Jokowi, sementara tingkat kepuasannya tinggi sekali, mungkin akan tidak menguntungkan juga buat dia. Bisa gitu. jadi bumerang begitu. Bisa jadi bumerang gitu. Interesting. Kita bicara dengan media loh ya.
Oke, tapi yang jelas kalau misalnya kita bicara mengenai Kingsmaker atau siapapun nanti yang akan Iya. mensukseskan sosok-sosok inilah Iya. melenggang ke kursi RI 1, Iya. pasti lebih dari satu ya, pasti akan ada banyak nama yang bermain di belakangnya begitu ya. Pak Jokowi hanya salah satu di antaranya. Iya. Oke, tapi tidak hanya Pak Jokowi begitu Mbak Tika yang kita lihat ya, cukup Iya. menarik perhatian begitu. Iya. Anak-anaknya juga ini, menantunya juga. Iya. Kalau sekarang ini kan lagi rame. Kenapa? Karena nama Gibran masuk dalam bursa, nama Kaisang juga masuk dalam bursa gitu. Dan sebenarnya kalau kenapa kok Gibran itu menjadi naik daun gitu? Sebenarnya Gibran naik daun itu nggak cuma dari sekarang. Kebetulan kita juga melakukan riset dari tahun lalu gitu ya, akhir tahun lalu, siapa sih politisi muda di bawah 40 tahun yang paling populer dalam tanda petik gitu. Ini ya 20 politisi muda terpegah dan Betul tervokal. sekali. Dan ternyata nama itu merujuk pada Gibran gitu. Paling atas? Paling atas gitu. Kenapa Gibran itu menarik? Karena dia seolah mewakili gitu ya karakter anak muda dan milenial, terutama anak Gen Z. Ya nggak ada lagi politisi yang mau live Zoom gitu dengan background Konoha ya. Iya betul sekali. Jadi betul-betul, dan dia tuh orangnya ya santai aja gitu. Saya salah ya saya minta maaf gitu. Saya minta maaf gitu. Terus kemudian kita lihat kan gitu Daebak gitu di dalam akun Twitternya, dia santai gitu, dia bener-bener anak muda banget gitu. Jadi ya udah Ya Pak, saya minta maaf. iya saya minta maaf gitu Kebetulan kan. saya follow akun Twitternya Mas Gibran Iya kan, gitu. gitu. Waduh ini lucu. Itu adalah salah satu interaksinya hal yang menarik kita sekali. lihat engagement sangat besar gitu. Kenapa? Karena Gibran itu membuat politik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Segar ya. Ya, menjadi segar gitu ya. Tapi itulah anak muda gitu, itulah Gen Z gitu. Gen Z itu ya seperti itu cara memandang terhadap peristiwa yang akhirnya kadang-kadang terjadi perbedaan pandangan gitu antara anak Gen Z gitu dengan kemudian dengan baby boomer atau dengan milenial. Iya sampai pernah dimarahin Mbak Tika waktu itu. Iya. Saya pernah lihat interaksinya gitu. Dibilang Mas Gibran dan juga mungkin ini menyindir Gen Z lainnya yang dianggap tidak punya unggah-ungguh gitu, tidak punya etika, sopan etika itu santun. adalah salah satu hal yang menjadi perbincangan atau perdebatan di antara anak Gen Z dengan baby boomers atau milenial yang senior gitu. Karena etika itu sesuatu yang dijunjung gitu. Sementara mungkin bagi Gen Z mereka lebih pragmatis gitu. Saya kesini kenapa sih gitu. Saya ini kenapa sih gitu. Toh Straight dia to the begini. point. Jadi dia lebih ringan, lebih santai gitu. Dan justru mungkin kalau anak muda kenapa engagementnya besar karena dia tadi membawa warna baru dalam politik itu. Menyenangkan juga ya kalau kita punya wali kota yang kayak gini lucu gitu kan. Dia langsung berinteraksi dan dengan media sosial. Oke. Kalau gayanya Pak Jokowi kan dia langsung Belusukan. Kalau dia mungkin belusukan, tapi dia lebih banyak belusukannya di medsos. Dan semua hal tuh ditanggapi dan dengan santai aja gitu. Iya dimarahin. Iya. Ya saya minta maaf. Santai aja kayak nggak punya beban gitu. Dan itulah yang membuat kenapa mereka berharap bahwa anak-anak muda atau Gen Z itu suka sekali dengan gayanya Gibran. Oke. Salah satunya karena dia membawa politik menjadi sesuatu yang lebih berwarna, lebih menyenangkan. Ya sesuatu yang wajar aja. Salah itu sesuatu yang manusiawi kok gitu. Salah ya minta maaf gitu. Tapi Ya udah, Gen Z, tapi kita harus balik lagi gitu. Nah, tapi Gen Z dan milenial gitu, terutama yang berinteraksi di media sosial ini tidak melihat, nggak tahu sih kalau misalnya zaman waktu pas masa kita dulu gitu di 2019, 2018, jelang 2019 kan banyak tuh isu-isu yang juga jadi perhatian seperti misalnya kayak dinasti politik begitu. Iya. Ya kebetulan kalau kita bicara mengenai Mas Gibran, Mas Kaisang dan juga Mas Bobi Nasution yang notabene sangat aktif di media sosial, ya anaknya Pak Jokowi begitu. Mengenai dinasti politik tadi, oligarki, terus kemudian juga terah-terah darah biru perpolitikan ini nggak jadi isu di kalangan. Jadi isu banget kalau untuk anak Gen Z. Karena mereka ingin bicara soal kesetaraan. Jadi kesetaraan hukum, kesetaraan ekonomi. Jadi mereka sangat kritis. Artinya kalau sekarang mungkin masih oke-oke aja, tapi ketika nanti dia jadi cawapres bisa jadi akan berubah. Kecuali bisa mengemas dengan cara yang luar biasa. How Harus extraordinary. dikemas. Oke, Gitu. itu PR-nya Iya, ya. itu adalah PR gitu. Kalau mau seperti itu. Tapi bahwa isu terkait sama korupsi, tadi kita lihat kan buat Gen Z sama milenial adalah salah satu isu yang masih menjadi catatan mereka gitu. Terus terkait sama
oligarki dan lain-lain, itu jadi catatan mereka juga, karena anak terutama Gen Z, mereka sangat peduli sekali terhadap sesuatu yang tidak adil. Jadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial, ketidakadilan apapun, itu hukum terutama misalnya gitu, itu menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kasus Verdi Sambo kemarin, itu anak milik Gen Z sangat luar biasa untuk mencari, kita harus menegakkan keadilan, kita harus, nah itu bagian Mario dari Dandi, mereka. Rafael Alun juga ya. Ya betul, itu semua kan dari media sosial kan. Benar-benar Nah, viral gitu. dulu sih sebenarnya. Viral ya. dulu, itu bicara soal bagaimana kita tuh bisa melakukan tadi keseimbangan gitu, dan harapan mungkin anak muda ke depan adalah seorang pemimpin yang dia tangguh gitu ya, dan kemudian dia bisa memperjuangkan keadilan sosial, kemudian hukum, ekonomi, semuanya dengan baik gitu. Dan juga soal kesehatan, khususnya untuk anak Gen Z, mereka itu ada problem terkait dengan isu depresi gitu. Kenapa begitu? Karena di media sosial terutama itu seringkali mereka dihinggapi dengan isu kayak masalah isu tubuh, Body shaming, gitu kan. Kemudian juga bullying ya, itu juga cyberbullying banyak, ya. betul sekali itu. Terus kemudian stres di sekolah. Jadi pendidikan, stres pendidikan itu juga sampai mendapat bisa hal yang suicide ya, ada betul beberapa sekali. kasus begitu. Bahkan di dalam beberapa jurnal itu ada hal yang terkait sama hubungan antara Instagram sama bunuh diri gitu. Karena masalah tadi tubuh. Iya, itu karena sangat, kan Instagram kelihatannya bagus-bagus aja betul gitu sekali. ya. Jadi kalau misalnya para caleg dan juga capres serta cawapres ya bisa ikut concern bersama dengan Betul. para milenial dan juga Gen Z ini gitu, terkait dengan tadi isu-isu yang muncul dari media sosial, ini akan menjadi sebuah daya tarik sendiri ya, Mbak Tika? Pasti. Tadi saya sudah ngasih rahasia loh. Mbak Tika boleh tolong Sudah dikasih dong, komisi ya, rahasia. Bapak-bapak ya. Ya, jadi gimana untuk menyentuh sisi emosional mereka, cara yang digunakan apa, isu yang dipakai apa gitu ya, pendekatannya seperti apa, musiknya kayak apa, dan apa, telling the story itu adalah kunci. Habis ini Mbak Tika kalau misalnya ditelepon oleh salah satu tim pemenangan calon, siap-siap. Jangan lupa ya. ada Fanny di sini. Ikutan Mbak Tika, bawa aku, jangan tinggalkan aku. Oke. Mbak Tika, mungkin terakhir kali ya, bagaimana kita bisa melihat pemilu 2024 gitu. Mbak Tika sampai dengan saat ini belum melihat ada yang menonjol begitu ya, beda dengan 2019 ya. Ya, dilihat dari data, kita melihat bahwa pemilu saat ini itu sangat dinamis sekali. Jadi kami melihat dari data, baik dari media dan media sosial, itu antar tiga paslon itu sangat keras sekali gitu. Pertarungannya. Persaingannya sangat keras sekali. Karena apa? Masing-masing itu memiliki ceruk massa gitu ya. Antara masanya Prabowo, masanya Ganjar, yang kemudian emang saling berhimpit gitu kan. Tapi tiba-tiba ada muncul Anies, tapi dia ngerangkulnya Muhaimin. Jadi bisa jadi situasi politik pun akan bergolak lagi, akan berubah lagi. Karena apa? Muhaimin biasanya dia ada di wilayah sini, tapi dia ada di wilayah sini gitu. Pindah kan gitu. Nah itu pasti akan mengubah peta politik ke depan. Jadi kalau kemarin 3 itu udah kenceng banget, terus tiba-tiba ya dalam politik itu selalu berubah dalam waktu hitungan detik barangkali ya, sehingga banyak orang sakit hati gitu kan. Jadi jangan baper lah kalau politik gitu. Susah ya? Susah, jangan baper gitu. Kita harus tangguh gitu kan. Seperti anak muda tuh pengen kalau punya pemimpin dia tangguh gitu. Kalau jatuh harus bangkit lagi. Gitu. Atau cari teman lain. Gitu. Gampang gitu bener. Punya pacar juga. Kan kadang-kadang anak Gen Z kan punya pacarnya berapa? Bekas pacarnya berapa? Dia bisa hitungnya sampai lebih banyak. Nah itu. Coba kalau zaman saya dulu punya pacar 2, langsung rame gitu kan. Cewek nggak bener gitu. Cewek nggak bener. Sekarang nggak cocok ya udah gitu. BKP masih banyak. Sama seperti politikus ya, harusnya kalau dibuang, bukan dibuang, misalnya tiba-tiba dibilang ditikung tanda kutip, cari teman lain. Dan kalau perlu harus tangguh, gue nggak apa-apa ditinggal lo gitu. Sorry ya. Gue dapat yang lebih baik lagi. Senang banget ini. Namanya juga laki-laki harus tangguh dong. Jadi mencontohkan sesuatu. Saya nggak ada perempuan ya. Saya nggak ada perempuan. Iya ya. Kita juga bingung nih. Ini kayaknya sosok politikus perempuan kayaknya masih belum harus dicari bergaung ya. Iya, di tahun 2024 Mbak Fani ini harus segera
maju ke depan. Maju Ya. bersama dengan Mbak Tika. Oke. Tapi kita mulai dari telepon mungkin habis dari podcast ini ya. Oke, siap. Kode-kode nih jadinya. Oke, ini persaingan masih akan terlihat begitu dalam beberapa waktu Ya. ke depan ya. Apakah nama pendampingnya atau cawapres kira-kira juga bisa mengubah peta perpolitikan atau ya katakanlah apa yang dibicarakan di media sosial? Ya, Enggak. per saat ini adalah menjadi satu pertanyaan besar gitu, dan itu kaitannya sama Gen Z, milenial, dan pasti semuanya adalah apakah MK akan mengabulkan permintaan itu. Kalau misalnya di bawah 35 tahun bisa maju. Betul sekali. Dan Oke. kedua, apakah betul Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo? Wow. Nah, terus kemudian Masa ketawa. ketiga, apakah Erick Thohir yang selama ini dia berkibar sebagai salah satu cawapres yang paling tinggi akan masuk dalam bursa itu atau tidak? Nah, Oke. kan ini anak muda kan, gitu. Jadi itulah situasinya. Jadi sekarang lagi pemirsa semua lagi nungguin gitu. Lama banget lagi penetapannya. Betul sekali. Dan cawapres menjadi salah satu kata kunci, saya pikir, sebagai salah satu hal yang dia bisa mengangkat. Karena kan kalau 3 paslon itu sudah diketahui gitu kan. Nah, tapi cawapresnya siapa nih gitu? Nggak mungkin bisa berubah ya, 3 atau nambah gitu. Kayaknya Kita sih sulit lihat. ya, tapi kayaknya cukup sulit ya prediksi. Ada potensi. Ada potensi. Ada potensi. Rumors terakhir seperti itu. Deng kayak drakor. Antara 4 paslon atau 2 paslon aja. Oh, aduh. Kan rumors. Rumit ini nanti saya lagi mikir ini kalau misalnya mau ngasih HR atau breaking news. Oke, sudah kepikiran sih nanti perspektifnya seperti apa ya. Oke, Mbak Tika. Berarti kalau misalnya nanti ada perubahan ya cawapres juga akan berubah, mungkin poros koalisi juga bisa jadi berubah begitu ya. Dan Mbak jangan Tika? lupa, yang namanya politik di Indonesia adalah politik di detik terakhir. Kita tidak pernah tahu bahwa Ma'ruf Amin itu akan menjadi cawapres. Bener. Yang dulu kita tebak ini, Pak Ma'ruf Amin masuk. Jadi jangan lupa, bisa jadi akan ada kejutan lagi di detik terakhir. Berarti kan ada bocoran nih. Nggak ada. Saya udah cukup penasaran nih, padahal siapa tahu ada informasi begitu ya. Kita buka dulu kota Pandoranya. Setelah yang kita satu tutup, nih. yang kita tutup. Oke. Mbak Tika sendiri mungkin ada pesan begitu bagi para pengguna media sosial, terutama nanti yang akan baru memilih dalam pemilu 2024 ini, kira-kira biar kita nggak salah jalan, kita kayak saya ikutan. Bukan Yang pasti kita harus belajar, teman-teman Gen Z, kalian masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Jadi kalian harus mendapatkan seorang pemimpin yang mampu untuk memimpin kalian di masa depan. Harapan kalian seperti apa? Dan jangan lupa kita juga belajar dari pemilu yang ada di berbagai dunia belakangan ini. Misinformasi dan disinformasi itu sangat banyak terjadi. Dan jangan lupa, misinformasi dan disinformasi itu semua terjadi di media sosial. Oleh karena itu, teman-teman harus jangan lupa untuk cek and recheck semua informasi yang masuk, terutama dari media sosial. Karena masa depan kalian ada di jari kalian. Asik. Oke, aku mau nakal dikit ah. Mbak Tika sudah melabuhkan pilihan nggak untuk pemilu 2024? Menaburkan apa? Melabuhkan pilihan. Melebuhkan hati. Asik. Sudah itu. Udah? Seseorang. Serius? Iya. Buat dipilih dicoblos? Itu belum? Ada deh. Oke. Kan rahasia. Luber jurdil masih harus kita pegang teguh Betul begitu ya sekali. dalam pemilu tahun ini. Baik Mbak Tika, nanti kita spill-spillnya setelah udahan aja off the record ya. Oke. Tapi terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya Mbak Rustika Herlambang dalam episode Nampol kali ini. Bikin lagi ya Mas ya, nanti undang lagi Mbak Tika ya dalam episode Nampol selanjutnya. Tolong para pemangku program gitu, saya mau ngobrol lagi, nanti hostnya saya lagi gitu. Baik Mbak Tika, kita ketemu lagi, sehat-sehat selalu ya gitu. Sehat di tengah terus Mbak Fani. udara yang Lebih tidak tegar ya kan. Walaupun polisi itu jangan dipolitik. sehat. Iya, Jangan bener-bener. dipolitisasi maksudnya. Jangan dipolitisasi, Ya, benar. betul. Polusinya di udara aja. Iya. Baik. Kita ketemu lagi ya teman-teman semuanya di episode Nampol berikutnya, namanya juga politik. Akhir kata saya Fani Maniar mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pamit ya. Terima kasih, sampai jumpa.